Oke, kembali lagi dengan Mas Gatot di Gatot Mojo Channel. Oke, kita kali ini akan membahas tentang apa sih profesi analis kesehatan, bagaimana sih pekerjaan dan prospek kedepannya. Oke, pasti kalian penasaran ya. Sebelum lanjut, Mas Gatot minta untuk teman-teman bantu subscribe channel Gatot Mojo agar Mas Gatot lebih semangat lagi berkarya serta memberikan informasi-informasi bermanfaat kepada teman-teman dengan mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap Mas Gatot rilis video terbaru. Oke, kita lanjut saja ya. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu profesi kesehatan, kampus anak kesehatan di Indonesia, apa organisasi profesi yang menaungi profesi ini, lalu di manakah analis ini bekerja dan bagaimana prospek kedepannya. Oke, tahu penasaran bukan? Oke, profesi analis kesehatan. Oke, merujuk pada keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 370 garing Menkes garing SK garing 3 garing 2007 merupakan tenaga kesehatan atau ilmuwan berketerampilan tinggi yang melaksanakan dan mengevaluasi prosedur laboratorium dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. Oke, Mas Ketu simpulkan bahwa analis kesehatan merupakan salah satu nakes. Oke, nakes yang membantu dalam menunjang menegakkan diagnosa suatu penyakit atau suatu masalah klinis, atau membantu dalam melihat perjalanan hasil dari terapi. Oke, sangat bermanfaat bukan? Oke, kita lanjut. Lalu, apa peran dan tanggung jawab dari analis kesehatan? Oke, melakukan pemeriksaan berbagai spesimen seperti darah, urin, feses, dahak, dan sebagainya. Oke, mungkin teman-teman pernah periksa darah seperti periksa gula darah, kolesterol, asam urat, ya. Ini adalah yang mengerjakan adalah teman-teman analis laboratorium atau analis kesehatan. Wow, sangat luar biasa. Selanjutnya, membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap pasien. Lalu, bertanggung jawab pada penggunaan seluruh peralatan laboratorium agar peralatan yang akan digunakan dalam keadaan prima. Lalu, menyediakan data bagi pasien sebagai bahan penilaian untuk diagnosa dan terapi klinis. Seperti yang Mas kita tadi jelaskan, bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan itu membantu dalam upaya dokter mendiagnosa suatu penyakit dan juga menilai keberhasilan suatu terapi yang dilakukan pasien. Oke, luar biasa. Selanjutnya, apa sih pengetahuan dan keahlian teman-teman yang harus dipersiapkan, baik teman-teman yang mencari jurusan analis kesehatan ataupun sedang kuliah? Oke. Yang pertama, pengetahuan teknologi medis. Oke, yang pasti sih teknologi medis ya, karena mungkin berkaitan dengan peralatan laboratorium. Nanti teman-teman di perkuliahan akan mendapatkan materi ini. Lalu pengetahuan ilmu kimia. Oke. Kak, kenapa sih ada ilmu kimia? Karena di analis kesehatan ini ada yang nama pemeriksaan kimia. Substansi kimia seperti glukosa, asam urat, kolesterol itu merupakan substansi kimia. Dari pembacaannya merupakan dari hasil suatu reaksi kimia. Oke. Nambah menarik ya. Selanjutnya ilmu biologi. Oke. Di analis kesehatan ada yang namanya dia membaca suatu preparat seperti preparat bakteri, lalu meng-sequencing virus, lalu mengkulturi jamur. Ini merupakan ilmu-ilmu biologi dan juga mencari parasit nih seperti kutu, seperti yang menyebabkan panu yaitu jamur dan sebagainya. Ini merupakan cabang dari ilmu biologi.
Lalu ada kemampuan analis yang baik. Oke. Ini sebagai modal dasar. Oke. Tapi tentunya teman-teman semakin berlatih, semakin belajar ilmu analis, maka kemampuan analis teman akan terasa. Oke. Lalu pengetahuan dasar ilmu kedokteran. Karena analis kesehatan merupakan salah satu subbidang dari kesehatan, maka pengetahuan dasar dari ilmu kedokteran pasti akan dipelajari dan akan dipergunakan dalam keseharian dalam bekerja di bidang laboratorium klinik. Di mana sih tempat kerja dan prospek di masa depan? Oke, tentunya rumah sakit, pemerintah dan swasta menjadi tempat kerja seorang ATLM atau analis, baik ke rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Lalu ada laboratorium kesehatan pemerintah dan swasta. Lalu ada lagi klinik. Ada lagi balai pengawasan obat dan makanan atau disebut dengan BPOM. Lalu ada laboratorium forensik kepolisian. Lalu lembaga penelitian sains seperti LIPI ataupun Bio Farma. Adapun bila teman-teman mempunyai cita-cita sebagai tenaga pengajar ataupun dosen, bisa di analis kesehatan, asalkan teman-teman mengajar di suatu instansi pendidikan yang ada jurusan analis kesehatan, baik di SMAK maupun di perguruan tinggi. Wah, selanjutnya kita akan membahas kampus analis kesehatan di Indonesia. Oke, yang pertama di DKI Jakarta nih, ada Universitas MH Tamrin, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Poltekkes Kemenkes Jakarta, Universitas Binawan. Selanjutnya, kampus analis kesehatan di Jawa Barat. Yang pertama ada Poltekkes Kemenkes Bandung, Unjan di Bandung, Staba Bandung, Stikes Raja Wali Bandung, Stikes Karsa Husada Garut, Universitas Bakti Tunas Husada BTH Tasikmalaya, Stikes Muhammadiyah Ciamis, Stikes Mitra Keluarga Bekasi. Wow, sangat banyak di Jawa Barat. Oke. Lanjut. Lalu ada kampus analis kesehatan di daerah Jawa Tengah. Ada Universitas Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang, AAK 17 Agustus 1945 Semarang, AAK Manggala Yogyakarta, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, AAK Pekalongan, Universitas Ahmad Yani Yogyakarta, Universitas Setiabudi Surakarta. Sangat banyak sekali kampus-kampus di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Kampus di Jawa Timur ada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UNUSA Surabaya, Akadem Dalima Gresik, IIK Bakti Wiyata Kediri, Poltekkes Kemenkes Surabaya, Stikes Insan Sediaka Medika Jombang, Stikes Mudia Husada Madura. Sangat banyak tempat-tempat perkuliahan selain yang Kak Gatot sebutkan, sangat banyak di luar seperti di Makassar, di Jayapura. Tentunya ini kesempatan bagi teman-teman dan modal Indonesia agar dapat mencetak generasi-generasi analis yang hebat. Oke. Dari analis kesehatan ini, ada pun organisasi profesi yang menaungi profesi ini. Selayaknya ID untuk dokter, IB untuk bidan, PPNI untuk perawat, dan sebagainya. Maka analis juga ada profesi yang menaungi, itu PATELKI, disebut Persatuan Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia. Oke. Maka organisasi ini yang menaungi profesi analis kesehatan, yang mengadakan acara-acara sosial serta menampung aspirasi-aspirasi dari teman-teman ATLM di seluruh Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari Mas Gatot. Semoga semakin banyak analis hebat yang tercari di Indonesia. Untuk teman-teman analis, tetap berjuang melawan COVID-19. Semoga COVID ini segera mereda dan jaga kesehatan buat teman-teman. Salam sehat dari Ketemoco. Huai.